Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy yap, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy yap, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Let's go, let's look at the show. Where I am in a wonderland of snow. Giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Merry Christmas ICC. Jangan semuanya banget berdiri, kita akan sama-sama bersuka cita. Everybody clap your hands, come on. Woo! Hey. Hallelujah. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sembuhan bagi nama penebus. Come on. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Hallelujah. Di tinggi dalam surga entah Tuhan yang kudus. Come on, come on. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Semua bisa angkat tangan kita sama-sama. Amin. Katakan in excelsis Deo. In excelsis Deo. Sekali lagi bisa mendekat tepuk tangan saudara-saudara yang paling mulia untuk Tuhan dong. Come on. Hey. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua
Berikan tepuk tangan paling punya untuk Tuhan. Kita surga bergema. Hey. Hallelujah. Are you ready? Sing it. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal. Amin. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart Prepare him room. prepare him Amen. and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Heaven and nature sing. Let's young it up. Come on, I see Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Lihat timur kepadanya, kalian nyanyilah, kalian semua bernyanyi, amin. Come on. Hai dunia, gembiralah, Dan sambut rajamu. sambutlah Rajamu. Lihat timur, terimalah, bersama bersyukur. Katakan bersama bersyukur. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Woo. Pagi hari ini yang bersuka cita nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil mau ikut memuji Tuhan. Aikid, are you ready? Come on, Aikid, come on. Everybody clap your hands, come on. Let's celebrate Jesus. Come on. Here we go. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
be with you, my Lord. Just to be with you, my Come on, I see Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. We sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Are you ready? Come on, come on, come on. Put your hands Put your hands up, come on, John. Yo, put your hands up. Everybody get Semua, up. semua. Put your hands Bisa up. angkat tanganmu. Yo, put your hands up. Everybody get up. Put your hands up. Yo, put your hands up. Everybody get up. Put your hands up. Yo, put your hands up. With one voice, come on, sing of righteousness. I have one desire. Desire just to be with you, my Lord. Semua, To be semua siap melompat untuk Tuhan, amin. Come on. 1, 2, 3, jump. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my Let's praise. sing it, come on, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Sekali lagi bunyikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling mudah untuk Yesus Kristus Tuhan. Come on. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Silahkan duduk semuanya. Bahagia memiliki dirimu, kasihku. Hadirmu warnai duniaku. Setiap saat kita bersama, takkan ku takut hadapi dunia. Selamanya cinta kita akan bersemi, walau rintangan menghadapi. Selamanya cinta kita akan bersemi hingga waktu pisahkan kita berdua. Ayo yuk, kumpul semua yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Tungguin gua dong. Masa gua udah cantik gini nggak diajak foto sih? Ayo cepetan. Siap ya? 1, 2, 3.
cewek-cewek aja yuk. Sus. 1, 2, 3. Oke nih, udah bagus. Wait. Gua lihat dulu. Jelek akunya. Sekali lagi. Yuk, ganti gaya. Siap ya. 1, 2, 3. Nah, udah nih bagus. Selfie dulu yuk, selfie. Ada yang punya tas baru nih. Iya nih, cocok nggak nih? Cocok banget. Dari siapa nih? Dari Riko ya? Iya. Oh, Cocuit. Weh, 15 tahun bro. Yoi. Congrats. Thank you bro. Kita celebrate dulu ya. Cheers. Amara, makan yang bener, jangan sambil lihat HP. Alfa, udah berkali-kali dibilangin pakai baju yang rapi. Cewek harus jaga penampilan. Rapihin. Ampun, anak ini kayak gini. Aduh, Alfa, lihat semuanya jadi berantakan. Kan mama sendiri yang senggol. Kamu udah berani ya nyalahin mama? Mel, udah. Anak orang salah popo, disalahin. Ada apanya ini pagi-pagi sudah ribut kalian-kalian ini macam di pasar Kosambi. Aduh. Hah? Kenapa? Tumpahnya sayur itu, ha? Jadi kalian-kalian ini makan apa? Sama tahu doang. Ya ampun, mau jadi apa cucu-cucu awak nih, ha? Riko, kau bawanya anak-anak ke sana. Sarapannya dulu di luar. Emang gak ada sayur apa? Kau tanyanya sendiri sama bini kau itu. Malah bengong. Udah kau bawanya sana. Bentar, lagi mikir dulu. Udah, beli nasi kuning aja sama kupat tahu di depan komplek. Asik. Amara mau nasi kuning sama bawang. Aku mau kupat tahu sama es jeruk. Aku pergi dulu ya, antar anak-anak nih. Sekalian mau cari makan di depan komplek. Ini aku udah masakin buat kalian semua. Alfa, Amara, ini mama udah masakin. Mau makan di sini aja, apa di luar komplek? Mereka mau makan nasi kuning sama kupat tahunya. Sudah, makannya di luar. Sekali-kali nggak apa-apa toh. Sayur, kau bisa makannya buat sore. Nanti malam sekalian cari makan di luar. Aduh. Ini anak-anak yang mau, bukan aku. Wih, jam baru nih. Baru nyadar gua. Gile cuy, bukan kaleng-kaleng sih ini.
Berapa duit bro? Ini tuker tambah bro, yang dulu gua jual. Boro-boro tuker tambah kalau gua, Rik. Yang ada semua barang gua jual-jualin. Lu usaha sukses, keluarga bahagia. Lah gua, rumah aja masih ngontrak. Andai aku jadi orang kaya. Aduh, lu belum tahu aja dalamnya. Gua lagi pusing, Fit. Apa yang lu mesti pusingin? Emang lu kurang apa lagi? Serius, pusing gua. Mel ngomel terus tiap hari. Emang lu salah apa? Gua pernah tampar dia, Fit. Hah? Lu nampar Meliana? Gila lu. Gimana ceritanya? Panjang lah ceritanya. Tapi memang itu salah gua. Gua sempat lepas kendali. Tapi itu udah lama banget dan gua udah say sorry berkali-kali dan gua udah berubah sebenarnya. Tapi sejak itu rasanya semua yang gua lakuin selalu salah di mata dia. Kayak balas dendam gitu sama gua. Berarti mungkin dia belum maafin lu, Rik. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Lihat-lihat tuh, ada Koko ganteng. Koko, apa kabar? Kenalin, nama saya Mawar. Ni hao mako, kalau aku Melati. Mawar, Melati, semuanya indah. Dilihat dari bodinya, pasti suka olahraga nih. Ih, gemes banget nih sama si Koko. Koko, Mawar punya produk bagus. Cocok nih buat Koko yang suka olahraga. Mi Jos Drink, diminum langsung jos. Enak kan? Langsung jos kan kok? Beli ini aja lah kok. Lagi ada promo nih. Beli 5 gratis 1. Satu paket 250. Sama yang barusan diminum jadi 300 kok. Hah? 300.000? Murah kan? Satu paket lagi ya kok. Entar Mawar kasih harga yang spesial buat Koko. Nggak usah deh. Ini aja udah cukup. Ih Koko, makasih loh Koko udah bantuin Mawar dan Melati. Kita pasti selalu mengenang Koko di dalam hati. Bentar. Foto dulu. Sin, kamu jadi nanti ke Jepang Desember. Tanggal berapa perginya? Nggak tahu. Diki juga nggak tahu pulangnya kapan. Gak jelas. Pokoknya kalau sampai dia cancel lagi, gue pergi sendiri. Bodoh amat. Ajak-ajak gua dong, Sin. Gak apa-apa lah, gua angkat-angkat koper doang. Kamu jadi kemana, Mel? Sama gua juga gak jelas. Pusing. Punya suami susah diharapin. Gak pernah peduli sama gua. Masa sih? Riko kan baik, perhatian banget gitu sama lu. Lu belum tahu aja dia. Memang sih udah jauh lebih mending semenjak dia ikutan seminar merit. Tapi tetap gak pernah ngertiin perasaan gua. Tapi ya, menurut gua, Riko tuh jauh lebih ngertiin kamu, Mel, daripada suami gue. Lu kan tahu, Mel, Diki kerjanya di Lampung. Balik ke Bandung 2 bulan sekali. Uang mah lancar, tapi gua ngerasanya sendiri. Nikah, tapi seperti gak punya suami. Jo, nih ya, gua kasih tahu. Entar kalau cari suami jangan cuma kaya, tapi yang penting perhatian sama lu. Bener. Cari yang ngerti perasaan kamu, Jo.
Percuma banyak duit kalau nggak pernah peduli perasaan kita. Tuh, dengerin Jo. Kok jadi gue yang dimarahin sih? Lu kenapa? Lu sih. Gue gak ngapa-ngapain. Mel, kamu kenapa? Are you okay? Gue sebel banget sama Riko. Nggak pernah ngertiin perasaan gue. Tiap pagi gue siapin makanan, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus keperluan dia. Tapi gue nggak ngerasa dihargain. Gue nih siapa? Istri apa pembantu? Ya istri lah. Masa pembantu? Lu sih. Lu sih gara-garanya. Gue gak ngapa-ngapain. Pipi, ini masih ada nih promo tiket murah ke Jepang. Murah banget ini. Kemarin Sinta beli juga nggak sampai semurah ini. Kalau dari tanggal 27 Desember sampai 7 Januari bisa lebih murah 10 jutaan. Ntar hotel kita cari yang murah. Iya. Gimana sih? Iya. Denger nggak sih? Kayak ngomong sama tembok. Iya, aku udah dengerin dari tadi. Udahlah, capek ngomong sama kamu. Tuh kan, aku udah dengerin dari tadi. Dengerin apa coba? Ada tiket murah, mau ke Jepang. Ya gimana responnya? Nggak jelas. Loh, gimana sih? Bingung, jadi mesti gimana? Salah terus aku. Kamu udah rubah ya? Gak peduli, nggak sayang lagi sama aku. Udah, aku mau mandi dulu. Capek banget sama kamu. Sama, aku juga capek. Siap ya semua. Timer ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Bentar, dilihat dulu. Wah, bagus nih. Cewek-cewek aja dong. Fit, fotoin Fit. Alva, Amara, ayo sini ikut. Siap ya. 1, 2, 3. David, kadia hela kau. Cobanya kau fotokan tante yang cantiknya ya. Ini tante sudah sewa mua ya. Rambut tante sudah di setnya ininya Mumpung ini konde tinggi, sinyal masih kuat, dandan sudah cetarnya. Ya, kau fotoin dulu tante. Oh, boleh tante. Ya, sebelah sini bagus. Iya. Oke tante, situ senyum. 1, 2. Ya, tante bahunya turun sedikit. Iya. 1, 2. 1, 2. Sekali lagi senyum tante. Iya, 1, 2. Mantap. Alva, Amara, sini. Opa punya hadiah Natal buat kalian. Ini nih. Selamat Natal ya, selamat Natal. Tuhan berkati.
hati. Wah, makasih Opa. Mel, gue jadi ntar ke Jepang. Diki besok balik. Dia mau nerusin pabrik tekstil bokapnya di sini. Jadi dia udah resign. Wah, honeymoon terus dong sekarang. Jo, lu mau temenin gue nggak ntar sore facial? Sekalian ikuti facial aja. Dibayarin maksudnya nih? Iya, gue bayarin. Sin, lu emang temen gue yang paling perhatian. Mel, ayo sekalian ikut. Lagi banyak cuan nih, aku lagi happy banget. Enggak ah, gue lagi males. Amara, kamu kenapa sih nggak bisa diam? Mel, ojo nesen-nesen toh. Jangan kasar gitu sama anak-anak. Amara nggak sengaja, Mel. Coba, mana lihat kakinya yang luka. Udah nggak apa-apa. Udah sana, tulisin aja tuh balas WA-nya sama siapa sih? Mel, kamu ini kenapa sih? Semua orang disalah-salahin. Oh, jadi salah gua. Ya udah kalau gitu, emang semuanya gara-gara gua. Gua yang salah. Nih, tampar lagi gua. Tampar. Mel, Papa mau salahin aku juga. Mama meninggal juga gara-gara Mel ya. Mama jangan nangis. Sorry tadi Amara yang salah. Amara nggak salah. Udah nggak apa-apa sayang. Mel, Papa tahu kamu masih nyalain Papa atas kematian Mama. Papa memang yang salah, mabuk sambil nyetir mobil sampai kecelakaan. Papa ada janji gak minum-minum lagi. Papa mau tobat. Kamu mau Papa lakuin apa? Buat nebus semua kesalahan Papa. Papa akan lakuin. Mel, kita semua sayang loh sama kamu. Kalau aku pernah ada salah, aku minta maaf ya. Aku janji akan berubah. Bapak nggak salah. Riko juga nggak salah. Mama sayang sama kalian semua. Maafin Mama ya. Pa, maafin Mel ya. Mel cuman kangen sama Mama. Maafin aku juga ya sayang. Kalau terkadang aku suka cuek sama kamu, tapi sebenarnya aku tetap perhatiin kamu. Nih, tadinya aku mau kasih surprise buat kamu. Aku udah beli tiket ke Jepang. Asik. Kamu masih ingat kan kenapa kita kasih nama anak-anak kita Ahava dan Amara? Artinya love and everlasting. Jadi apapun yang terjadi, aku akan tetap mengasihimu. Ini janji kita. Ingat kan Mel? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Saya percaya gak ada di antara kita satupun yang bisa memilih untuk lahir di keluarga yang seperti apa. Kalau boleh memilih, kita akan memilih untuk lahir dari keluarga yang kaya, bangsawan, atau apapun itu yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kenyataannya terkadang gak seperti itu. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita juga yang pernah dilukai sama keluarga kita sendiri. Kadang yang menyakiti kita orang yang terdekat kita. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam sebuah keluarga. Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan datang ke bumi ini, Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan kalau saat ini engkau bergumul dengan keluargamu, marilah menjadi terang untuk keluargamu. Marilah bercahaya di dalam keluargamu terlebih dahulu.
Mari serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan segala hal di hidup kita. Amin saudara, mari bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian ini. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, ICC. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Hallelujah. Yeah. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Let's pray. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Hallelujah. Oh, your name is healing. Hallelujah. Your name is life. We believe in you, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows.
percaya Tuhan, Kau Tuhan atas keluarga kami Bapa. Kau sanggup mengubahkan setiap yang rusak, memulihkan setiap keadaan yang rusak. Kau Allah pembawa damai di hidup kami, memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Oh, mengubahkan akal budi kami Tuhan. Oh, pembaharuan budi kami hanya dari-Mu Tuhan, hanya dari-Mu Yesus. Oh, Kau berkuasa atas segalanya, atas ketakutan, atas kecemasan, atas setiap kerusakan. Kau sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Come on, shout Jesus, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, And we speak Jesus for every family in the name of Jesus. Oh, tidak ada nama lain dalam dunia ini Tuhan orang Amen. bisa terima keselamatan. Amin. Hanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menganugerahkan setiap kami nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus yang kami sembah ya Tuhan. Kau berdoa Tuhan Yesus di tempat ini. Siang hari ini lawatan Roh Kudus akan melimpah ya Tuhan. Amin. Kau mengalir pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta dalam hati dan setiap kami Tuhan. Amin. Kami punya visi yang baru daripada Tuhan sendiri. Dan Kau berdoa Tuhan Yesus keselamatan terjadi. Pemulihan terjadi. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau dimuliakan, Kau dipuji dan disembah. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Ajar hamba-Mu dan kami semua punya hati yang layak, siap untuk diterima, untuk menerima benih firman yang hidup. Dan sebagai tanah hati yang subur ya Tuhan. Yang percaya firman ini akan bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Terima kasih Allah Roh Kudus. We welcome your word in the name of Jesus. Setiap kita yang semangat dan bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Praise Lord. Sebelum saudara duduk boleh kasih fist bump-nya 5 orang yang belum saudara kenal, katakan shalom, selamat Natal. Praise the Lord. Katakan wow. Apa kabar? Luar biasa baik. Saudara diberkati oleh teman-teman tadi. Boleh kasih tepuk tangan apresiasi untuk mereka semua. Thank you panitia, Tasya dan semua volunteer yang sudah melayani. Saya nggak tahu berapa banyak yang volunteer yang melayani sepanjang untuk ibadah Natal kali ini. Tapi kita sangat diberkati. Mulai dari dekorasi, production, drama, anak-anak, dance, dan lain sebagainya.
Terus juga make up di belakang panggung saya. Siapa yang diberkati? Ya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Berikan apresiasi yang luar biasa. Well, God is good. Amen. Bagi saudara yang pertama kali datang di ICC, saya ucapkan selamat datang. If this is your first time, ini pertama kali ada dalam gereja. Lihat Natal itu apa, nikmati hadirat Tuhan. Dan dengar khotbah pertama kali, I think this is your best time of the year. Yes? Karena kita, tema kali ini adalah Christmas in the Family. Natal di dalam keluarga. Saya percaya Tuhan punya rancangan atas setiap keluarga kita. Amin. Nah saudara, waktu Natal ini waktu yang sangat sibuk pastinya. Kalau saudara pergi ke mall, pergi ke hotel-hotel, di mana-mana. Saudara, siapa yang melihat suasana yang berbeda? Sudah? It's just ada Christmas tree, ada pohon Natal, ada suasana Natal, dekorasi, lagu-lagu Natal. Bahkan kalau kita pergi ke restoran, duduk di sana, menunya menu untuk Natal dan Tahun Baru biasanya. Dan banyak diskon di mana-mana. Dan waktu year end sale gitu, flash sale dan lain sebagainya. Dan waktu Natal adalah waktu yang cukup sibuk ya bagi banyak orang di seluruh dunia ini. Waktu banyak sekali acara-acara. Dan biasanya orang celebrate atau merayakan yang namanya kebersamaan, fellowship dengan keluarga di acara-acara atau ibadah-ibadah Natal di seluruh dunia, di mana-mana mereka ada. Nah saudara, bagi kita yang percaya sama Tuhan, apa itu Natal dan apa yang kita rayakan? Yes? Apa itu Natal dan sekarang kita ngerayain apa sih? Kalau kita buka dalam Yohanes 3, yang semangat katakan amin. Ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Katakan saya telah. Yang tunggal. Dia telah mengaruniakan supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca dengan suara keras sama-sama 2, 3 sekali lagi. Karena sehingga dia anak yang tunggal supaya apa? Percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita merayakan kasih Allah yang begitu besar. Kita punya Allah, kalau saudara saya akan breakdown dalam beberapa poin. Saudara lihat yang di highlightnya, kasih Allah mengaruniakan anaknya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita perlu mengenal Dia dari sini. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih. Ya. Allah itu adalah kasih dan kasihnya is great. Kasihnya sesuatu yang apa? Atas setiap kita. Dan kasih Allah beda dengan kasih manusia. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, Dia adalah kasih dan kasihnya begitu besar dan kasihnya berbeda dengan kasih manusia. Orang mengasihi orang lain, kalau ada sesuatu yang dia bisa dapatkan timbal baliknya. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kasih manusia bersyarat. Bahkan orang terbaik sekalipun bisa memberikan kasihnya dengan syaratnya. Tapi kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Allah mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Yes. Terlepas dari perbuatanmu. Terlepas dari siapa kita, perbuatan kita, kebaikan kita. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Allah mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Haleluya. Dan orang ada, kemarin saya lihat satu video. Ada orang datang kepada pendeta yang sedang bicara lalu dia marah, dia bilang begini. If God is love, ini bahasa Inggris sudah tapi saya terjemahkan, ini singkat ceritanya begini. If God is love, kalau Tuhan adalah kasih, kenapa Tuhan biarkan semuanya terjadi?
Ada penderitaan, ada orang yang lahir dalam keadaan cacat, ada kematian, ada peperangan. If God is love, kalau Tuhan itu kasih, kenapa Tuhan seolah-olah nggak peduli, biarkan semua terjadi. Then that man walked away. Dia langsung jalan aja, tinggalin saudara. Hamba Tuhan itu. Saudara, karena kasih Allah yang besar, kalau saudara bertanya kenapa sih ada penderitaan? Kenapa sih ada kemiskinan? Kenapa sih ada sakit penyakit? Kenapa sih ada peperangan dan lain sebagainya? Saudara, kalau kita bertanya demikian, kita harus lihat kembali apa yang terjadi pada awalnya. Karena pada waktu Allah menciptakan semua adalah amat apa? Baik. Tetapi karena amat baiklah itu, karena besar kasih Tuhan, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih. Atau yang kita sebut sebagai free will. Manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk bisa menentukan pilihannya. Dan ketika dia menentukan pilihannya, yang membuat manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Allah, dan kemudian dosa itu mulai masuk dan menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka itu kita melihat penderitaan, maka itu kita melihat peperangan, maka itu kita bisa melihat sakit penyakit dan kematian, karena pada awalnya Allah nggak menciptakan semua itu. Tetapi karena kasih yang besar, katakan saya 2, 3, kasih yang besar. Kasih yang besar, Allah do something about it. Dia mengutus Yesus ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia. Lahir dalam keadaan yang tidak berdosa. Karena dia lahir bukan dari persetubuhan. Dia lahir karena Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Sehingga dosa itu terputus, saudara. Yesus lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa, dan dia mati. Dihukum, disalib, seperti orang berdosa, sekalipun Yesus tidak pernah berbuat dosa. Meskipun Yesus bisa melawan, Yesus bisa membela. Dia mengosongkan dirinya, dia biarkan dirinya, dia menyerahkan dirinya untuk terima hukuman akibat dosa. Meskipun dia sendiri tidak mengenal dosa. Supaya apa? Supaya oleh karena keadilan Allah, Yesus bisa selamatkan semua orang yang menerima dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kasih yang besar. Karena kasih yang begitu besar. Dan setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Untuk bisa terima keselamatan kita perlu percaya. Percaya apa pastor? Percaya apa yang Yesus telah perbuat bagimu. Percaya itu. Dan di dalam Tuhan dengan percaya kita menerima kebaikan Tuhan. Dan orang binasa bukan karena Tuhan jahat. Orang binasa karena orang menolak kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menerima kebaikannya. Yes. Supaya kita nggak binasa. Binasa apa artinya pastor? Binasa artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Ada yang lebih buruk dari kematian saudara. Yaitu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu jauh lebih buruk daripada kematian. Kalau bicara kata di binasa semuanya. Binasa. Pastor saya ini orang baik kok. Saya ini cukup bagus, saya nggak pernah ngerugikin orang, saya nggak pernah nyusahin orang, saya nggak pernah nipu orang. Masa saya binasa? Saya kan baik hidupnya dan lain sebagainya. Dan dia mulai bandingkan satu dengan yang lain, kehidupan saya dan kehidupan dia dan kehidupan temannya dan lain sebagainya. Dan
Sama orang yang merasa baik hidupnya sehingga seolah-olah dia nggak akan binasa. Saudara. Sama seperti saya kasih ilustrasi pohon ini, buahnya banyak. Setiap buah ini anggap saja menggambarkan seseorang. Menggambarkan seseorang. Dan ada orang yang membanggakan mungkin saya ini cantik gitu ya. Saya ini cantik loh. Saya ini cakep loh. Saya bisa capai banyak hal gitu. Ya dia mulai lihat dalam diri orang lain, dalam dirinya dia dan dia membandingkan dengan si yang lain ini. Ya, dan yang lain ini, ya kamu bisa cantik, kamu bisa tampan, tapi kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak punya toko, kamu nggak punya pabrik, kamu nggak punya seperti yang saya punya, apa gunanya itu semua? Lalu juga mungkin ada yang bilang, bro, gitu, percuma punya segalanya kalau kamu nggak bahagia. Dan orang mulai membandingkan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Mulai membandingkan bahwa dia lebih baik dari ini lebih baik dari si ini dan lain sebagainya. Orang kaya lebih baik dari orang miskin, orang pendidikan lebih baik daripada orang yang kurang pendidikan. Dan orang mulai membanding-bandingkan. And that what they call life. Itu yang mereka sebut, orang dunia sebut sebagai kehidupan adalah kebahagiaan, mencapai potensi yang mereka bisa capai. Tapi mereka lupa bahwa meskipun orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang gak kurang hebat, orang siapapun yang capai dalam dunia ini, mereka berasal dari akar yang sama. Akarnya sama, saudaraku. Dan akar ini adalah dosa. Dan dosa ini telah menjalar kepada setiap orang. Katakan dalam Roma 5 dikatakan ayat ke-12. Yang semangat katakan amin. Biasanya kalau udah begini tegang semua. Tenang, santai ya saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk. Sin has entered the world. Oleh satu orang. Kita semua berasal dari satu akar. Yang namanya manusia pertama, yang namanya Adam. Dan dosa telah masuk ke dalam Adam. Ke dalam manusia dan mulai dari Adam menyebar. Spread to all men dalam bahasa Inggrisnya. Dan demikian juga death, bahasa Inggrisnya boleh, death through sin. And thus that, kalimat terakhir, spread to apa? All men. Kematian itu, kebinasaan itu telah menyebar kepada semua orang. Baik si kaya, si miskin, si pinter, si cakep, si cantik, ataupun tidak. Semua telah berdosa. Dan maut telah sampai kepada mereka. Yang mengerti katakan amin. Itu yang terjadi. Kita semua berasal dari akar yang sama. Dan Yesus mau membebaskan kita daripada semua itu. Makanya orang baik tidak akan selamat karena kebaikannya. Orang kaya tidak akan selamat karena kekayaannya. Orang selamat karena dia menerima kebaikan Tuhan. Dengan apa? Percaya. Praise the Lord. Supaya kita gak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal. Siapa yang percaya? Tuhan inginkan kita hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hidup yang kekal adalah hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Maka itu saudara, betapa pentingnya kepercayaan seseorang untuk bisa terima keselamatan. Betapa pentingnya. Dan khususnya tema Natal kali ini adalah Christmas in the family. Natal di dalam keluarga. Betapa pentingnya kita terima keselamatan di dalam keluarga besar kita.
Dan satu hal yang saya percaya bahwa Yesus bukan hanya ingin menyelamatkan kita pribadi, tetapi dia ingin menyelamatkan keluargamu. Ya? Yes? Nuh diselamatkan gak sendirian. Bersama anak-anaknya. Lot diselamatkan gak sendirian. Bersama anak-anaknya. Keluarga. Tuhan inginkan keluarga diselamatkan. Kepala penjara diselamatkan gak sendirian. Bersama seisi rumahnya. Cornelius perwira Italia gak diselamatkan sendirian. Bersama seluruh isi rumahnya. Tuhan ingin keselamatan sampai kepada seluruh keluargamu. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Kisah Rasul 16 dikatakan ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan apa saudara? Selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Artinya ketika ada orang di dalam keluarga percaya kepada Tuhan, terima kebaikan Tuhan, gak menolak kebaikan Yesus, dia diselamatkan. Percaya dia selamatkan. Nah, pekerjaan Tuhan kemudian gak berhenti sama dia. Sampai di dia saja, lalu Tuhan bekerja kepada yang lain di dalam keluarga itu. Kemudian yang lain juga percaya dan kemudian diselamatkan. Kepercayaan itu seperti benih yang bisa bertumbuh di dalam keluarga. Seperti tetesan air yang kalau jatuh ke air yang tenang dia mengeluarkan gelombang. Keselamatan itu bisa berkembang di dalam keluarga. Yang mau percaya katakan amin. Dalam keluarga setiap kita. Dan gak bisa dipungkiri saudara kalau bicara keluarga. Ini temanya keluarga soalnya. Kalau bicara keluarga, keluarga kita sangat berpengaruh bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Itu ya? Keluarga itu mempengaruhi begitu hebatnya orang-orang yang lahir dalam keluarga itu. Luar biasa, saudara. Saudara kalau keluarga kita nih ya, kalau saudara ada dalam keluarga, ibunya tuh sehat banget. Hidupnya sehat, sukanya nge-gym, wah makan sehat. Lalu kulkasnya semuanya isinya apa? Makanan sehat. Dan anaknya belajar kesehatan dari ibunya. Oh gini loh hidup yang sehat itu. Makanya ibunya cerita tentang kesehatan, bagusnya gini cara milih makanan, bagusnya gimana. Kalau pergi ke pasar gini loh cara pilihannya, supermarket begini loh cara pilih. Dia cerita tentang kesehatan. Artinya apa yang sudah ada di dalam ibunya sekarang menjadi pengaruh bagi anak-anaknya. Ya tuh ya? Ya. Teladan orang tua, teladan dari satu orang di dalam keluarga berpengaruh bagi keluarga itu. Baik sadar maupun gak disadari, mau atau tidak. Pada waktu kecil saya lahir dari keluarga yang memang pengusaha. Saya melihat orang tua saya bekerja. Orang tua saya dalam keadaan yang susah pada waktu itu. Mulai meranjak usaha bekerja keras setiap malam. Saya ingat mungkin jam 10 malam, jam 11. Papa masih bekerja di sebuah lemari begitu, dia buka lacinya dan dia masih kerja setiap hari. Itu yang saya lihat. Every day itu yang saya lihat. Sebelum saya ruang makan, saya lihat dia kerja. Setiap hari sudah. Dan mama mempersiapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan saya belajar juga papa adalah seorang yang suka mendamaikan. Kalau ada keluarga besar yang berantem pasti datangnya ke papa. Ya, didoakanlah, bersatukanlah supaya mereka berdamai dan lain sebagainya. Dan setiap kali omongannya selalu kerukunan, nama baik, kerukunan, nama baik. Dan sampai nempel semua. Sampai hari ini sudah. Sehingga ketika growing up, saya belajar mengikuti panggilan Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan lewat keteladanan orang tua masuk dalam kehidupan saya. Boleh gak kasih tepuk tangan untuk papa ada di sini? Papanya boleh berdiri. Ya, ini papa saya saudara. Praise the Lord. Thank you Pak.
Keteladanan berpengaruh di dalam keluarga. Mau nggak mau, suka atau tidak suka. Dan iman pun bisa bertumbuh di dalam keluarga. Bisa. Iman bisa berkembang di dalam keluarga seseorang. Haleluya. Kalau orang lahir dari keluarga Kristen, mostly anaknya Kristen. Umumnya ya. Orang yang lahir dari keluarga, siapa yang lahir dari keluarga Kristen? Anaknya Kristen. Umumnya. Meskipun mereka punya pilihan. Itu. Belum lagi ajaran-ajaran yang disampaikan, keluarga bisa melihat. Orang yang lahir dalam keluarga Kristen bisa melihat orang Kristen itu, orang yang beriman itu hidupnya seperti apa. Mereka bisa lihat dari dekat. Oh kayak gini nih. Cara mereka mengambil keputusan. Cara kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki. Tanpa disadari anak itu bertumbuh dan melihat ini semua. Orang yang hidup dengan iman dari jarak dekat. Yes. Dan ajaran-ajaran yang disampaikan mungkin di perjalanan, mungkin di ruang makan, lagi traveling, lagi holiday, apa yang diucapkan. Itu sangat berpengaruh untuk iman anak-anaknya. Bahkan kalau ada satu orang yang melayani di dalam keluarga, satu aja, saudara. Orang yang lain bisa lihat. Ketika bisa lihat, oh ini pelayanan tuh kayak gini. Dan ketika satu melayani, ada kemungkinan besar pekerjaan Tuhan melanjut sama orang-orang yang lain di dalam keluargamu. Sehingga satu melayani, yang lain juga melayani. Sama seperti Yosua katakan apa? Tetapi aku, Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan apa? Seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu dampak iman saudara. Bahkan dampak iman yang berkembang dalam keluarga itu bukan hanya dalam hidup kita aja. Iman itu berkembang. Katakan saya berkembang. Iman itu bisa berbuah, bertumbuh. Melebihi hidupmu. Kalau saudara beriman hari ini di dalam keluargamu dan ada orang-orang yang belum diselamatkan di dalam keluarga saudara, percayalah pekerjaan Tuhan belum selesai. Dia masih bekerja lewat hidupmu. Meskipun kau sedang berkata, terima Yesus dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sedang memakai saudara menjadi contoh saksi dalam keluargamu. Mari kita baca satu ayat yang luar biasa. Saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu. Yang tulus ikhlas. Paulus katakan begini. Aku ini ingat akan imanmu yang tulus ikhlas. Maksudnya iman apa? Iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu. Louis. Wow. Jadi iman itu, Paulus melihat iman itu mula-mula ada pada neneknya. Dan kemudian turun kepada siapa? Ibunya, yaitu anaknya namanya Eunike. Dan kemudian sampailah kepada Timotius. Yaitu gembala sidang yang cukup besar saat itu. Artinya iman yang ada pada Louis sekarang sudah sampai kepada Timotius. Artinya semua yang orang lakukan di dalam keluarga, bagaimana Louis berdoa, bagaimana Louis memberi, bagaimana dia menolong orang lain, bagaimana dia mengikuti Tuhan. Sampai kepada Timotius. Makanya itu yang disebut warisan iman. Itu yang disebut generational faith. Atau spiritual heritage. Itu yang penting dalam keluarga. Yang setuju, percaya, katakan amin. Iman itu bisa mengalir kepada turunan-turunan yang selanjutnya. Dan ini gak bisa digantikan dengan uang. Gak bisa digantikan dengan toko. Gak bisa digantikan dengan titel. Gak bisa. Warisan iman gak bisa digantikan dengan apapun saudara.
Sayangnya banyak orang yang gak memperhatikan, gak punya visi ini di dalam keluarganya. Di luar sana saudara, di sini gak ada, kata sebelahnya di sini gak ada. Tapi di luar sana banyak orang yang gak memperhatikan ini dalam keluarga, gak punya visi ini. Gak punya visi warisan iman. Sehingga mereka bekerja, mereka cari dan lain-lain luar biasa. Supaya keluarganya bahagia dan lain sebagainya. Dan itu semua baik, tapi tanpa iman. Tanpa warisan iman. Dan tanpa iman tidak ada keselamatan. Itu ya. Tanpa iman gak ada keselamatan masalahnya. Tanpa iman tidak ada seorang pun dapat berkenan pada Tuhan. Tanpa iman orang gak bisa berbuah banyak. Tanpa iman segala pencapaian seseorang, apapun itu saudara, bisa hilang. Dalam waktu yang singkat karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Saudara ingat anak bungsu? Dalam perumpamaan anak bungsu yang minta sama orang tuanya minta warisan harta. Bapaknya kasih sama dia dan dia pergi. Dia punya uang. Dia dapat harta tapi kehilangan bapak. Dan dia bisa hidup bagus. Wah, happy hidupnya berfoya-foya. And then it comes kelaparan. Boom. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga habislah segala sesuatu yang dia miliki. Saudara, tanpa iman semuanya bisa sia-sia. Bahkan tanpa iman gak ada sukacita yang besar di dalam keluarga yang kita bisa nikmati. Siapa yang ingin kalau nanti masa tua kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Lambaikan tangannya. Saudara, tanpa iman tidak ada sukacita. Mungkin anak bisa berantem dan lain sebagainya. Lihat ini dalam satu ayat. Dalam 3 Yohanes 1 ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Gak ada sukacita yang lebih besar. Dari bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karena itu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan. Makanya penting sekali bagaimana keselamatan itu bisa masuk, iman itu bisa masuk dalam keluarga dan berkembang dalam keluargamu. Karena iman gak bisa digantikan dengan uang. Iman gak bisa digantikan dengan pencapaian. Iman gak bisa digantikan dengan pabrik, dengan toko dan lain sebagainya. Gak bisa saudaraku. Lalu bagaimana iman bisa bertumbuh di dalam keluarga? Siapa yang mau lambaikan tangannya? Supaya anak-anakmu kelak, suami, istri dan lain sebagainya. Semuanya bisa menerima warisan iman dengan benar. Dan mereka lebih daripada pemenang. Sudah tahu kenapa? Bagaimana iman bisa bertumbuh dalam Galatia kita temukan ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Galatia 5 ayatnya ke-6. Sama-sama 2, 3. Yang masih semangat sama-sama 2, 3 apa? Iman. Ternyata iman itu bertumbuh di mana kasih bertumbuh. Jadi kalau kita mau iman bertumbuh dalam keluarga besarmu, berkembang di sana, maka perlu kasih yang juga bertumbuh di sana. Di dalam keluarga yang rukun, keluarga yang penuh kasih, iman bisa bekerja. Kasih perlu ada masuk di dalam keluargamu. Kalau selama ini ada pertengkaran, you must stop it. Supaya kemudian iman bisa mulai bertumbuh. Iman bertumbuh di mana kasih bertumbuh. Saya ingat keluarga Cornelius. Keluarga yang luar biasa. Satu hari dia, Cornelius, perwira Italia bersama seluruh keluarga besarnya terima keselamatan in one day. Keluarga. Kenapa saudara dia bisa terima keselamatan dengan seluruh keluarga dalam satu hari, bahkan terima karunia Tuhan? Karena Cornelius senantiasa hidup menunjukkan teladan yang baik.
Dia berdoa, dia beribadah, dia suka memberikan sedekah dan lain sebagainya. Dan semuanya melihat kebaikan teladannya dari Kornelius. Dan kemudian Tuhan berbicara sama Kornelius. Lalu Allah mengutus Rasul Petrus untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada Kornelius dan semua keluarganya. Dan ketika Petrus datang ke rumahnya Kornelius, ada di sini mau ke tanah perjanjian? Yang angkat tangan dalam nama Yesus, terima sesuai imanmu. Ya. Kemudian Petrus datang ke rumah Kornelius, saudaraku. Dan kemudian sudah lihat ini. Ini bisa menggambarkan bagaimana keadaan keluarganya. Kisah Rasul 10 ayat 24. Pada hari berikutnya, sampailah mereka, rombongan Petrus ini, di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka. Yuk sama-sama apa? Dan kalimat terakhir apa? Ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Siapa yang bisa melihat gambaran keluarga yang rukun? Ya. Dalam keluarga yang rukun, dalam keluarga yang penuh kasih, iman bisa bertumbuh. Dan alangkah sukarnya iman bertumbuh, saudara, dalam keluarga yang penuh dengan perselisihan, penuh dengan pertengkaran. Bukan berarti mustahil, gak ada yang mustahil begitu. Tapi kalau engkau ingin iman bertumbuh dalam keluargamu, dalam generasimu kelak, perlu membangun kasih dalam keluargamu. Amin. Dan saya akan bagikan sebentar, kita akan selesai, saudara. Bagaimana kita bisa membangun kasih di dalam keluarga? Dibangun dalam hal ini, saudara. Kasih di dalam keluarga kita dibangun dengan penerimaan. Belajar menerima. Katakan saya penerimaan. Kasih dibangunnya dengan penerimaan. Di dalam keluarga yang bisa saling menerima perbedaan. Siapa yang percaya anak kita ini gak sempurna? Suami kita ini gak sempurna. Istri kita tuh gak sempurna ya? Yes, atau cuma saya aja, kok gak ada yang katakan. Gak ada yang sempurna, saudara. Tapi di dalam keluarga yang saling menerima. Meskipun berbeda, meskipun gak sempurna. Di situ kasih bisa bertumbuh. Komunikasi bisa terbuka. Orang bisa cerita di dalam rumah lebih banyak daripada di luar. Biasanya susah amin ya itu. Ya, dalam keluarga yang saling menerima dan tidak menolak satu dengan yang lain. Lihat ini, dalam Roma 15 ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Seperti Kristus juga telah menerima kita untuk apa? Kemuliaan Allah. Penerimaan, saya tulis bahwa membangun keterbukaan. Penerimaan di dalam keluarga, suami nerima istri, istri terima suami, dan terima anak-anaknya, anak-anak terima orang tuanya. Terjadi keterbukaan. Komunikasi, ada masalah apa, perasaan, ketakutan, mereka cerita, lebih suka cerita di rumah daripada di luar. Itu yang kita usahakan bangun. Apakah saya sudah mencapai, apakah setiap kita sudah mencapai, mungkin kita masih dalam progres, tapi itu yang perlu kita bangun. Penerimaan. Dalam keluarga. Dan orang yang menerima, saling menerima dibangun dalam 3 hal. Ayo ready? Ini bicaranya lebih gampang daripada menghidupinya. Tapi boleh saya cerita ini singkat aja. Penerimaan dibangun mulai dari pendengaran. Belajar dengar, saudaraku. Siapa yang lebih suka didengar daripada mendengar? Ada di sini? Jauh lebih banyak orang yang suka didengar daripada dengerin. Ya memang gak ada aminnya sih. Ya, kisah Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk dengar. Apa? Lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah. Cepat untuk dengar. Ketika kita belajar dengar orang lain.
kita belajar menunjukkan bahwa kamu tuh penting. Makanya saya mau dengar. Kita mungkin banyak bertanya daripada banyak berbicara. Belajar dengar. Sebelum orang selesai bicara, jangan langsung, gua udah tahu. Jangan angkat tangannya, saudara. Gua udah tahu. Lu ngomong apa? Gua udah tahu. Ngerti semua. Well, dengan kalau kita merasa tahu apa yang dalam pikiran perasaan orang lain, kita sedang menghakimi orang itu. Betapa sulitnya seringkali dalam keluarga orang belajar dengar, saudara. Sehingga banyak orang yang tertolak di dalam rumah. Dan kemudian mereka cerita di luar. Kepada orang yang keliru. Kenapa? Karena di rumah. Gak ada yang dengar. Belajar dengar. Pendengaranmu akan membuka jalan orang merasa dirinya diterima. Yes. Yang kedua adalah belajar dengar, saudara. Yang kedua adalah penerimaan dibangun dengan perkataan yang baik. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Tetapi pakailah perkataan yang apa? Baik. Untuk membangun. Di mana perlu supaya orang yang mendengar perkataanmu tadi beroleh apa? Kasih karunia. Katakan sebelahnya, ada kasih karunia Tuhan di dalam lidahmu. Kalau kita bisa berkata, siapa yang pernah terluka karena firman Tuhan katakan gak ada seorang pun gak bersalah dalam perkataan. Ya? Siapa di sini pernah terluka karena perkataan orang lain? Ya, saya pernah ngalamin. Setiap kita pernah ngalamin. Bahkan kita pernah berkata kasar. Ngapain sih lu? Buat apa kamu? Kamu tahu apa? Dan setiap kali suami melakukan itu sama istrinya, dia berlaku kasar dengan perkataannya. Istri melakukan itu sama anak-anaknya, sama orang tuanya. Perkataan kasar itu membuka celah untuk perasaan tertolak. Dan ketika orang merasa tertolak, dia gak mau terbuka. Dia tertutup. Dan setiap kita perlu membangun penerimaan dengan perkataan yang baik. Jangan kasar. Makasih untuk kesunyiannya. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan kotor. Jangan kritik tanpa kasih. Belajar pilih kata-kata. Siapa yang mau? Lambaikan tangannya. Mulai hari ini sebelum bicara, pilih kata-kata yang baik. Omongan ini. Kalau sudah pikir ini omongan ini gak bisa mendatangkan kasih karunia, jangan dipakai. Karena sekali kita bicara sesuatu yang menyakitkan, nempel, saudara. Mungkin kita sudah lupa, tapi dia orang itu masih ingat. Makanya penerimaan dibangun dengan perkataan yang baik. Siapa pernah di sini bersalah dengan perkataan? Saya pernah bersalah. Saya pernah bentak istri saya. Sering kali. Kalau saya salah, kamu gak ngerti. Bisa, saudara. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Penerimaan dibangun dengan pengampunan. Saudara, penerimaan bukan hanya dibangun dengan pendengaran. Penerimaan dibangun dengan perkataan yang baik. Tapi penerimaan dalam keluargamu itu juga dibangun dengan pengampunan. Firman Tuhan katakan demikian. Dalam Kolose 3 ayat 13, sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain.
Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mau kita sabar. Saya merasa kalau sabar itu kadang-kadang susah. Jangankan mengampuni, sabar aja susah. Tapi firman Tuhan kadang sabar dan mengampuni. Seperti Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Seperti Tuhan mengampuni kita. Perbuatlah demikian. Dan Tuhan mau ada pengampunan di dalam kita melepaskan orang lain dari hutangnya. Free. Makanya free us from our debt. Orang yang berhutang kepada kami. Itu dalam bahasa Inggris, dalam doa Bapa kami, saudara. Lepaskan dan saudara menyerahkan sama Tuhan. Karena kita tahu di dalam keluarga orang-orang yang gak sempurna, kita semua lahir dalam dosa. Akan ada kekecewaan, akan terluka dan lain sebagainya. Dan belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Dia memelihara kita. Dan kau melepaskan pengampunan sama orang lain. Karena itu yang mendatangkan pemulihan. Pastor, saya tuh kalau ngampuni ya, perasaan saya tuh masih sakit. Gimana saya bisa mengampuni orang sedangkan perasaan saya masih sakit? Saudara, pengampunan adalah tindakan. Kalau kita terluka, jauh lebih baik kita cepat mengampuni. Jauh lebih baik. Lalu gimana dengan perasaan saya yang sakit? Perasaanmu dengan pengampunan itu justru yang akan membuka jalan untuk kesembuhanmu. Pengampunan akan membuka jalan untuk kesembuhan saudara. Perasaan sakitmu bisa sembuh dengan waktu. Memang perasaan gak seketika. Tapi pengampunan bisa seketika. Pengampunan bisa kita lakukan karena itu sebuah tindakan. Meskipun perasaan perlu pulih dengan waktu. Tapi itu dengan pengampunan. Itu akan membuka jalan untuk pemulihanmu. Dan Tuhan mau bebaskan kita dari penderitaan. Dan semakin kita ada dalam keluarga yang saling mengampuni. Saling dengar. Pakai perkataan yang baik. Di sini terjadi penerimaan. Dan di mana kasih bertumbuh, iman bisa bekerja. Satu keluarga selamat, seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Praise the Lord. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Thank you, Father. Syara botu bodo makan. Mari kita pejamkan mata kita bawa diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada di dalam rumah-Mu. Gereja bait Allah. Kami ada dalam bait-Mu Tuhan. Kau sedang mengalir saat ini. Kalau saudara gak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah terluka. Gak ada. Gak ada seorang pun di antara kita yang gak pernah bersalah dengan perkataannya. Kalau kalau kasih bertumbuh dalam keluargamu, iman bisa bekerja. Dan Tuhan bisa bekerja di sana. Tapi sebelum saya berdoa untuk pemulihan keluargamu, saya berdoa di tempat ini. Kalau ada yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara belum pernah ngundang Tuhan Yesus. Pertama kali dalam hidup. Saya mau berdoa supaya engkau pindah dari maut masuk ke dalam kehidupan. Kalau engkau itu pada hitungan ketiga taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa di tempat saudara berdiri. 1, 2, 3. Yang baru pertama kali terima Yesus. Puji Tuhan, saya melihat tangan-tangan.
Depan sampai paling belakang. Praise the Lord. Kalau engkau ragu akan keselamatan, ini waktu saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari firman Tuhan katakan dengan hati yang percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan. Mari sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua yang lain bisa bantu. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Ampuni saya Tuhan. Tapi saya percaya Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan Kau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku mengundang Kau saat ini masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Pakailah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, kau telah terima keselamatan. Dan bagi setiap kita yang datang dalam dengan keluarga-keluarga, ini saatnya engkau bisa saling berpelukan satu dengan yang lain. Mungkin sudah lama sudah enggak berpelukan dengan keluargamu. Tunjukkan penerimaan. Ini waktu saling menerima satu dengan yang lain. Lepaskan pengampunan. Sementara I praise bisa naikkan pujian. Saudara boleh katakan, pergunakan kata-kata yang baik, yang membangun. Lepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga di tempat ini terjadi pemulihan. Sementara I praise naikkan pujian ini. Mari saudara hampiri keluargamu, pegang tangannya, peluk dengan erat. Makasih Tuhan Yesus. Saya berdoa. Mengalir Tuhan berkenan. Izinkan kasih mengalir dalam keluargamu. Memberkati rumah keluargaku. Katakan I love you. Mari saudara lihat kiri kanannya dengan keluargamu. Hampiri dia. Berikan pelukan kepada dia. Untuk selamanya. Jangan lihat kiri kanannya. Mari berikan pelukan untuk keluarga. Tuhan berkenan. Makasih Tuhan. Satu keluarga diselamatkan. Rumah keluarga. Berkat terbaik dalam keluargamu. Apa yang telah adalah keselamatan. Tuhan berkati. Kasih Tuhan. Diberkatilah untuk selamanya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Mari lepaskan pengampunan. Katakan I'm sorry. Kalau saudara telah berkata salah, mungkin berkata kasar, damai sejahtera. minta maaf. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan hambamu berdoa di tempat ini dan depan paling belakang, kiri dan kanan, di atas, bahkan yang di rumah juga. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk mendengar. Kami mau belajar untuk berkata-kata dengan baik. Roh Kudus bantu setiap kami Tuhan. Enggak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah dengan perkataannya. Enggak ada. Kami mau membangun kasih dalam keluarga kami. Kalau selama ini ada yang terluka, hamba-Mu mau lepaskan pengampunan atas kita semua. Ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua mau melepaskan juga pengampunan.
bagi anak-anak, bagi keluarga. Ampuni kami Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kami juga mau melepaskan pengampunan. Aku berdoa di tempat ini keluarga demi keluarga dipulihkan. Kalau Engkau datang dan keluargamu, mari gadeng tangannya. Di hadapan-Mu Tuhan, genapi firman-Mu. Bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Aku berdoa seisi rumah kami Tuhan menerima keselamatan. Bahkan generasi-generasi mendatang yang Kau percayakan juga terima keselamatan. Mulai hari ini fokus kami adalah mewariskan warisan iman. Lebih daripada harta, lebih daripada pencapaian. Jadikan kami semua teladan-teladan iman dalam keluarga. Makasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga hamba-Mu berdoa. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Makasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini. Lebih dan lebih lagi. Demi nama Yesus yang telah terima kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Praise the Lord. God bless you saudara. Silakan duduk sebentar, kita akan saksikan tayangan dan pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Juan suka bikin mami sama papi marah gak? Suka. Eugene suka bikin papi sama mami marah gak? Iya. Jasper suka bikin mama sama papa marah gak? Iya. Nael suka bikin mami papi marah gak? Enggak. Yose suka bikin papi sama mami marah gak? Suka. Terus papi sama mami marahnya gara-gara apa? Gara-gara akunya lama. Panji baju sama bobo. Banyak. Gobis. Berantem. Aku pernah lempar step. Terus papi marah. Berantem sama dede. Sama juga marah sama papi mami. Mami, papi. Yuji maafnya yang nanti akunya enggak bobo lama lagi. Tapi sorry ya, jangan time out Jasper lagi. Mami, papi, sorry karena Nael berantem. Papi, mami, juga sorry apa karena kau lagi. Mami, papi, sorry Jose nggak bakal berantem lagi sama Dede. Anak-anak adalah orang yang paling sering mengucapkan kata maaf di rumah kita. Andai setiap kita dan orang-orang dewasa dapat belajar untuk terus meminta maaf seperti anak-anak kita, maka semakin banyak pengampunan dan semakin banyak kasih dalam keluarga kita, dan kita bisa membawa keluarga kita di dalam iman, dan kita akan membangun keluarga yang sehat. Terima kasih Pastor Chandra untuk firman Tuhan yang luar biasa di hari Natal yang spesial ini. Boleh kita beri sisi muliaan yang meriah buat Tuhan kita. Kami ICC percaya bahwa generasi yang kuat lahir dari keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang penuh dengan sukacita. Dan kami juga ingin menyambut dengan sukacita setiap jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir hari ini. Kita mau sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Welcome to ICC. Kami harapkan Sobat ICC yang baru pertama kali hadir menemukan keluarga yang baru di tempat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin mengundang Anda untuk dapat bergabung di counter bawah di meja informasi untuk mendapatkan special gift. Dan kami juga ingin memberikan hadiah yang istimewa, yaitu sebuah keluarga apabila Anda berkenan untuk bergabung dengan iClick dan juga bergabung dengan komunitas ICC di tempat ini. Karena kita bisa membangun keluarga yang baik di tengah satu komunitas yang baik. Amin. Dan kalau kita tadi lihat anak-anak yang menyanyi dengan penuh dengan sukacita dan mereka menyanyi memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
hari ini juga kita ingin mengundang untuk kita bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita yakin persembahan yang baik akan membuat terobosan dalam hidup kita. Banyak berbagai macam cara untuk kita bisa memberikan persembahan yang terbaik. Bisa melalui e-banking, m-banking, atau mungkin Bapak Ibu dapat mengeluarkan handphonenya dan scan barcode yang tersedia di depan Anda. Ada nomor rekening yang tersedia. Kau dapat memberikan persembahan yang terbaik. Di counter bawah kami menyiapkan juga edisi apabila Anda lebih nyaman untuk menggesek atau dengan tunai melalui kotak-kotak persembahan. Apapun itu partisipasinya, agar pekerjaan Tuhan di tempat ini kita akan sama-sama memberkati, amin. Dan pengumuman yang terakhir adalah minggu depan tanggal 24 ibadah kita hanya 2 jam saja, jam 8 dan jam 10. Dan di minggu berikutnya di tanggal 31 Desember kita tetap beribadah. Katakan sama-sama, kita tetap beribadah. Tetapi tempatnya di rumah masing-masing atau di tempat liburan dimanapun Sobat ICC berada. Undang semakin banyak teman, mungkin tetangga, saudara, atau misalnya saat kita berlibur, kita mau bikin ibadah online sama-sama secara online di channel YouTube Inspire Community Center. Dan kita akan bertemu di 3 ibadah yang sama seperti biasa di tanggal 7 Januari nanti. Amin. Amin. Dengan sukacita mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang kami terima, untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa Tuhan Yesus, sungguh setiap benih firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Bersyukur untuk setiap pujian yang dinaikkan, Kau bertahta dalam pujian orang benar. Untuk setiap persembahan yang disampaikan Tuhan diberikan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami pulang dengan sukacita karena kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat dulu tangan saudara, terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan terus mengingatkan pentingnya warisan iman dalam keluargamu. Bekerjalah bersama dengan Tuhan. Kau kawan sekerja Allah sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Pekerjaan iman akan dinyatakan lewat kehidupanmu, sehingga seisi rumahmu bahkan keluarga besar terima keselamatan sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah terimanya, ucapkan syukur sama-sama, katakan Mari katakan kiri kanannya, Merry Christmas, and sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.